Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'un ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini dengan izin Allah kita masih diizinkan Allah untuk kembali duduk mengkaji bagian daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh dengan berkah dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, kudatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan nama-nama kita dan keluarga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berdiskusi mengenai diat. Pada pekan lalu kita sudah menyampaikan diat tentang organ tubuh. Ada organ, ada fungsi organ. Ada orang yang punya mata, qadarullah matanya tidak berfungsi. Ada orang yang punya tangan, qadarullah tidak berfungsi. Tangannya ada tetapi organnya tidak berfungsi. Maka baik organ tubuhnya yang fisik ataupun fungsinya yang hilang, maka ada diat yang telah diatur oleh Islam. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai diat melukai kepala. Ada 10 macam luka yang mengenai kepala dan wajah. Semua luka tersebut tidak mungkin diselesaikan dengan hukum qisas, karena tidak mungkin dibalas dengan cara yang sama. Berikut penjelasan luka-luka yang dimaksud, artinya bagian kepala, leher ke atas, ya, semuanya ada bagian-bagian atau istilah yang harus dibayarkan diat di sana. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, disebut dengan al-kharisah. Ya, al-kharisah. Al-kharisah itu luka yang sedikit menembus kulit. Ya, luka yang sedikit menembus kulit, baik kulit itu kulit bagian wajah ataupun kulit bagian kepala. Walaupun mungkin itu lukanya itu hanya sebesar jarum atau sebesar paku, tapi sudah menembus kulit. Ya, sudah menembus kulit. Artinya kalau disentuh, misalnya disentuh, tulangnya udah kena gitu. Belum menembus tulang, tapi masih menembus kulit. Yang kedua disebut dengan al-badi'ah, yaitu luka yang menembus daging di bawah kulit. Ya, luka yang menembus daging di bawah kulit. Yang ketiga disebut dengan ad-damiyah atau ad-damirah, yaitu luka yang mengalirkan darah. Yang keempat al-mutalahimah, luka yang menembus daging. Yang kelima disebut dengan as-simbaq, yaitu luka yang menembus daging dan hanya terpisah
selaput tipis untuk sampai ke tulang. Yang keenam disebut dengan al-muwadhilah, ya, al-muwadhilah, yaitu luka yang menampakkan tulang. Yang ketujuh al-hashimah, luka yang merusak tulang. Yang kedelapan al-munaqqilah, luka yang menampakkan dan merusak tulang hingga bergeser dari tempat semula. Yang kesembilan disebutkan al-ma'mumah atau al-ammah, yaitu luka dalam yang menembus selaput kepala. Yang kesepuluh disebut dengan al-ja'ifah, luka yang menembus bagian dalam atau tengkorak kepala. Luka-luka yang lebih ringan dari al-muwadhilah, artinya al-muwadhilah itu yang tadi kita sebutkan 5 luka pertama, ya, 5 luka pertama. Diatnya atau diselesaikan melalui keputusan yang adil dari pemerintah atau hakim. Tapi ada juga yang mengatakan dibayar sebesar biaya pengobatan dokter. Jadi berapa habis maka kita yang menanggung diatnya jika itu kita yang menyebabkan itu terjadi. Luka al-muwadhihah diselesaikan dengan qisas, artinya jika dilakukan dengan sengaja dan dibayar setengah dari 1/10 diat jika dilakukan dengan tidak sengaja, baik lukanya besar maupun kecil. Artinya jika luka itu kelihatan dan menyebabkan sakit, maka yang melakukan perbuatan itu dikisos. Nah, kisosnya ini harus terukur sesuai atau setara dengan apa yang dia lakukan kepada orang lain. Kalau dia membayar diat, membayar ganti rugi, berarti dia harus membayar diat sebanyak 5 ekor unta, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam suratnya kepada Amr bin Hazam. Jika luka yang sama tersebar di beberapa bagian kepala, maka setiap luka dibayar 5 ekor unta. Luka al-muwadhihah di selain kepala dan wajah diselesaikan dengan keputusan hakim. Diat luka al-hashimah adalah 1/10 diat atau 10 ekor unta. Ketetapan ini diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit dan tidak ada seorang pun sahabat yang membantahnya. Diat luka al-munaqilah, tadi kita bilang al-munaqilah itu luka yang menampakkan dan merusak tulang hingga bergeser dari tempat semula. Diatnya 1/10 diat ditambah setengah dari diat 1/10 atau sejumlah 15 ekor unta. Diat luka al-ammah, al-ammah tadi kita kita sampaikan luka dalam yang menembus selaput kepala, artinya termasuk dalam kategori berat. Diatnya adalah 1/3 diat. Ketetapan ini disepakati oleh ijma' atau seluruh ulama. Diat luka al-jaifah tadi yang ke-10 sampai menembus bagian tulang, diatnya 1/3 diat. Ketetapan ini berdasarkan ijma'. Juga jika terdapat 2 luka al-jaifah, maka harus membayar 2/3 diat. Artinya dia harus membayar kurang lebih 30 ekor unta. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika lukanya di kepala maka harus hati-hati. Ya, kalau kita hidup di sistem yang islami, maka tidak boleh ada yang terluka, tidak boleh ada yang tersakiti gara-gara perbuatan seseorang, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekarang kita lihat diat wanita. Diat wanita yang terbunuh
secara tidak sengaja adalah setengah dari diat laki-laki. Begitu juga diat anggota badan dan luka. Pendapat ini didukung kebanyakan ulama. Diriwayatkan bahwa Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhai mereka semuanya, menetapkan diat wanita setengah dari diat laki-laki. Tidak ada sahabat lain yang membantah pendapat ini sehingga menjadi ijma. Selain itu, hak waris dan kesaksian wanita setengah dari laki-laki. Ini bukan mau menampakkan adanya ketidakadilan, tapi mengkiaskan bahwa memang bagian laki-laki itu setara dengan dua bagian perempuan. Kalau laki-laki 2 orang bersaksi cukup untuk memberatkan atau menghukum orang lain. Tetapi kalau dia perempuan, maka 2 perempuan tambah 1 laki-laki. 2 perempuan kalau dihukum Islam belum bisa menjadi saksi kuat, ya, kecuali ditambah dengan 1 laki-laki. Tapi kalau 2 perempuan, walaupun dihukum negara manapun, itu sudah berlaku untuk memberatkan hukuman seseorang. Ada yang mengatakan laki-laki dan perempuan disamakan hingga 1/3 diat, ditambah setengah dari sisanya. Dalam riwayat Nasa'i dan Darul Qutni, riwayat ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Amr bin Shu'aib menuturkan dari kakeknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqlul mar'ati mithlu aqlir rajuli hatta yablugha thulutsa min diyatihi." Diat wanita sama dengan laki-laki hingga mencapai 1/3 diat laki-laki. Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan Baihaqi meriwayatkan penuturan Rabi'ah bin Abdurrahman, "Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, berapa diat 1 jari wanita?" Ada orang yang melakukan pemotongan tangan atau melakukan sesuatu yang tidak sengaja sehingga terpotong tangan seorang wanita. Sa'id menjawab, 10 ekor unta. Aku bertanya lagi, berapa diat 2 jari? Said menjawab 20 ekor unta. Aku bertanya lagi, berapa diat 3 jari? Said menjawab 30 ekor unta. Aku bertanya lagi, berapa diat 4 jari? Said menjawab 20 ekor unta. Aku bertanya lagi, bagaimana jika lukanya parah, musibahnya berat dan akalnya menjadi kurang normal? Said balik bertanya, kamu ini orang Irak. Aku coba menjelaskan, aku tidak lebih dari seorang alim yang hendak memastikan, atau seorang bodoh yang sedang belajar. Said menjawab, itulah sunnah, wahai putra saudaraku. Artinya tadi sudah dijelaskan, satu jari 10, 2 jari 20 dan seterusnya. Imam Asy-Syafi'i mengulas pendapat ini dan menjelaskan bahwa yang dimaksud sunnah oleh Sa'id adalah sunnah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang diketahui berpendapat seperti itu, dan bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berkaitan dengan diat seorang wanita. Sekarang bagaimana jika diat itu berkaitan dengan orang lain? Dia bukan orang Islam, tapi dia orang yang tergolong ahlul kitab. Kalau kita bicara ahlul kitab, maka mereka yang masih berpegang dengan kitab Taurat, Zabur, Injil disebut dengan ahlul kitab, berpegang dengan kitab Taurat, Zabur dan Injil. Ahlul kitab yang terbunuh secara tidak sengaja, maka diatnya adalah setengah diat muslim. Diat laki-laki ahli kitab adalah setengah diat muslim laki-laki, dan diat wanita ahli kitab adalah setengah diat wanita muslimah. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya bahwa menurut penuturan kakeknya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan diat ahli kitab adalah setengah diat muslim. Seperti halnya diat nyawa yang ditetapkan setengah dari diat muslim, maka diat luka ahli kitab juga setengah diat luka muslim. Pendapat ini dinyatakan Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Tetapi menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, sebagaimana diriwayatkan juga dari Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai mereka, bahwa diat ahlul kitab setara dengan diat muslim. Dalilnya firman Allah, jika si pembunuh, saya ulangin, jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Ini ya, dalam ayat ini menjelaskan bahwa itulah diat yang jika seorang muslim terbunuh, ya, ketika yang terbunuh ahlul kitab yang sudah punya perjanjian dengan kaum muslimin, maka diatnya sama dengan seorang muslim yang terbunuh. Artinya jangan mengganggu, jangan menyakiti ahlul kitab. Menurut Asy-Syafi'i, diat ahlul kitab adalah sepertiga diat muslim, sedangkan diat kaum pagan dan majusi yang terikat perjanjian damai atau mendapat perlindungan adalah 2/3 dari 1/10 diat muslim. Alasannya itulah kisaran diat paling kecil yang pernah dikatakan. Ikatan zimmah artinya perlindungan, muslim yang punya perlindungan. Ikatan zimmah juga tidak berlaku kecuali ada kesepakatan, ada kepastian, meyakinkan atau bukti. Ini berarti orang yang punya bukti perjanjian dan Islam atau pemerintah kaum muslimin telah mendapatkan kesepakatan antara orang yang bukan Islam dengan orang Islam, ketika dia diganggu dan dibunuh, maka orang yang membunuh ahlul kitab membayar diatnya sekitar 800 dirham dari 12.000 dirham atau diat penuh. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud menetapkan wanita ahli kitab menerima setengah diat atau setara dengan 6.000 dirham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika yang hilang ataupun yang rusak itu adalah janin? Misalnya ada orang main bola, bolanya tendang keras, qadarullah kena ibu hamil, mati janinnya, ya, bagaimana? Atau gara-gara perbuatan seorang janinnya tidak berkembang. Janin yang mati akibat kejahatan yang menimpa ibunya secara sengaja ataupun tidak sengaja, sementara ibunya sendiri tidak mati, maka diatnya adalah ghurrah, ya. Ghurrah itu sama dengan setengah dari 1/10 diat penuh. Baik keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati, di dalam kandungan, jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Tapi jika janin tersebut keluar dalam keadaan hidup dan baru beberapa saat kemudian mati, maka harus mendapat diat penuh, yaitu 100 ekor unta bagi laki-laki dan 50 ekor unta bagi perempuan. Bayi tersebut dipastikan hidup berdasarkan salah satu ciri berikut: bersin, bernafas, nangis, menjerit, bergerak atau semisalnya. Sudah terlihat seperti itu, beberapa saat meninggalnya, ya, karena ada sesuatu yang terjadi, efek dari gangguan dari luar. Asy-Syafi'i mensyaratkan bayi yang mati dalam keadaan kandungan agar dipastikan penciptaannya telah sempurna dan bernyawa.
Artinya kalau seandainya janin itu belum sampai umur 4 bulan, gitu ya, karena 4 bulan baru ada nyawanya. Belum sampai 4 bulan dipastikan apakah ini sudah bernyawa atau belum. Kalau ada yang mengatakan sudah bernyawa tetapi ternyata belum sampai umurnya 4 bulan, maka itu tidak bisa diterima. Karena hal itu sudah Allah tekankan bahwa 4 bulan itu baru ditiupkan ruh ke dalam rahim seorang ibu kepada janinnya. Imam Syafi'i menjelaskan, jika telah terbentuk sebagai manusia seperti punya tangan dan jari, maka diatnya sempurna. Malik tidak mensyaratkan seperti itu. Menurutnya apapun yang keluar dari rahim wanita seperti segumpal daging atau segumpal darah yang dipastikan adalah janin, maka harus dibayar dengan diat ghurrah. Tapi jika tidak dapat dipastikan sebagai janin, maka tidak harus dibayar apapun. Kadar ghurrah yang tadi kita bicarakan, ghurrah atau diat dengan ghurrah sama dengan 500 dirham. Kalau kita bicara silver, kan dirham itu silver yang apa namanya, yang asli, maka harganya antara 150 sampai 200 ribu per gramnya. Ghurrah sama dengan 500 dirham seperti dinyatakan Asy-Sya'bi dan mazhab Hanafi, atau setara dengan 100 ekor kambing. Sebagaimana dijelaskan hadis Abu Buraidah yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasai. Ada juga yang berpendapat sebanyak 5 ekor unta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan diat janin adalah ghurrah yang berlaku pada budak laki-laki atau anak bayi perempuan. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa menurut Sa'id bin Musayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan diat janin yang terbunuh di dalam kandungan ibunya adalah ghurrah yang berlaku pada budak atau anak bayi perempuan. Mendengar keputusan ini, orang yang dikenakan bayaran diat berkata, bagaimana aku didenda dikarenakan janin yang belum minum, makan, bicara ataupun menangis karena dilahirkan. Kasus seperti ini seharusnya dibatalkan. Yang melakukan kejahatan itu komplain dia. Maka Rasul bersabda, ucapan seperti ini tak ubahnya kata-kata dukun. Ya, kalau dia menolak, tak ubahnya kata-kata dukun. Hukum ini berlaku bagi janin wanita muslimah. Ya, berlaku pada janin wanita muslimah. Bagi janin wanita zimmi, artinya ahlul kitab, ya, menurut pengarang kitab Bidayatul Mujtahid adalah seperti berikut. Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah menetapkan 1/10 diat ibunya, dengan catatan dasar penetapan Abu Hanifah adalah diat zimmi sama dengan diat muslimah. Dasar penetapan Asy-Syafi'i diat zimmi adalah 1/3 diat muslim, sedangkan dasar penetapan Malik diat zimmi adalah setengah diat muslim. Artinya walaupun dia bukan orang Islam, maka orang Islam yang melakukan kejahatan tersebut tetap wajib dikenakan diat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang wajib membayar diat janin? Malik dan pengikutnya, juga Hasan al-Basri dan para ulama Basrah menyatakan diat tersebut harus diambil dari harta milik pembunuh. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan ulama Kufah berpendapat diat dibebankan kepada keluarga karena merupakan pembunuhan tidak sengaja, sehingga al-aqilah atau keluarga pembunuh, si pembunuh yang harus menanggungnya.
karena mereka bertanggung jawab untuk mendidik orang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasan kewajiban kafarat. Ada diyat, ada kafarat. Kalau diyat masuk pada pembahasan kisos. Ada kisos, ada diyat. Sedangkan kafarat dikenakan pada orang-orang yang mengingkari janji atau melakukan kesalahan di bulan Ramadan sehingga membuat puasanya batal. Yang ketiga, mereka yang berkata tidak sopan kepada istrinya, gitu ya. Maka tiga hal ini dikenakan kafarat. Nah, sebelum kita masuk, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ibu-ibu ada? Oh ya, silakan. Diambil apanya? Oh, mau langsung gini. Bapak Ibu yang lain silakan. Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya gimana hukumnya di Kamboja? Ya, kasus yang belakangan ini viral sekali, yaitu menyayat atau mengambil organ, mencungkil mata, merampas, mencuri ginjal, dan menjual tanpa ada rasa peri kemanusiaan dan sebagainya. Hukumnya apa yang pantas dan membayar diat berapa Ustaz? Jazakumullah khair. Kalau kita kembali pada diat organ tubuh yang kemarin kita bicarakan, pertama begini, kasus itu kan ada dua fenomenanya. Pertama, ada orang yang memang dicuri, dijahatin, lalu diambil organnya, dibunuh. Ya, kalau dia dibunuh maka pasti kisos. Ya, pasti kisos. Kalau dia dibunuh dengan sengaja, kalau kita bicara hukum Islam ya, maka dia dikisos. Karena ini kejahatan terstruktur, ada 10 orang, satu kelompok, lalu yang mereka jahatin 1 orang, maka 10 orang ini semuanya dikisos, dibunuh, walaupun yang mati cuman 1. Nah, nggak kebayang yang mati dari ribuan orang, kan begitu, dari ribuan orang, dan sudah didapatkan kuburan massal di sana. Gara-gara setelah diambil organnya nggak kuat, mati dia. Mereka tanam itu, dalam kasus ini mereka tanam. Jika dia mati, maka hukum kisosnya berlaku. Kalau kejahatan seperti itu pasti dikisos, pasti. Kalau kejahatannya berupa pembunuhan yang tidak sengaja, maka keluarga korban memilih 2, 1 kisos atau bayar diat. Ya. Nah, diatnya kalau kita merujuk pada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, diat orang merdeka dan muslim jika dibunuh maka membayar 100 ekor unta bagi yang memiliki unta, atau 200 ekor sapi bagi yang memiliki sapi, 2000 kambing bagi yang memiliki kambing, 1000 dinar bagi pengguna dinar, 12.000 dirham bagi pengguna dirham, dan 200 pasang pakaian bagi yang memiliki pakaian. Itu diatnya. Kalau yang diambil organ tubuh, kemarin sudah kita bahas,
diatnya tergantung keurgenan bagian dari organ tubuh tersebut. Ada yang dibayarkan diat 1/10, setengah, 1/3 dan sebagainya. Kalau seandainya tadi kita bicara yang meninggal. Kalau organnya tapi orangnya masih hidup, maka dibayarkan diat seperti itu. Tapi kita kembali pada hukum Islam. Kalau hukum yang seperti itu, ya kayaknya mereka dihukum mati semua. Gitu. Karena sebagian sudah masuk dan sudah dibicarakan hukumannya hukuman mati. Karena pembunuhan termasuk pembunuhan kejam sekali mereka itu. Begitu ya Bu ya. Untuk pertanyaannya. Yang lain, silakan Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kewajiban kafarat. Para ulama sepakat, kita masih membicarakan tentang janin ya. Jika janin sempat keluar dalam keadaan hidup lalu mati, maka selain membayar diat, wajib menunaikan kafarat. Persoalannya adalah apakah kafarat tetap wajib ditunaikan bersama ghurrah jika janin keluar dalam keadaan mati. Imam Syafi'i menjelaskan, menguatkan tetap wajib, karena bagi Imam Syafi'i kafarat wajib dilakukan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja dan sengaja. Menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib karena faktor kesengajaan lebih dominan. Bagi Abu Hanifah kafarat tidak wajib dalam kasus pembunuhan sengaja. Sementara Malik menganggapnya mustahab atau dianjurkan karena kedudukannya seimbang antara tidak sengaja dan sengaja. Diat ditanggung setelah sembuh. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan sampai melukai orang lain, apakah itu tabrakan, apakah itu memang main-main lalu terkena sesuatu yang membuat orang tersebut tersakiti, terlukai, maka Imam Malik berkata, bagi kami hukum yang disepakati adalah tindakan tidak sengaja tidak mengharuskan diat hingga luka yang diakibatkannya pulih dan sehat kembali. Jika ada orang yang mematahkan tulang orang lain, tangan atau kaki, dan anggota tubuh lainnya karena tidak sengaja, lalu orang tersebut sembuh dan tulangnya normal kembali, maka tidak dikenakan diat. Tapi jika berkurang atau tidak normal atau layak menerima diat karena kurang normal, maka mesti menerima diat sebatas kekurangannya. Jika tulang yang bermasalah termasuk tulang yang disebut diatnya oleh Rasulullah SAW, maka diatnya berdasarkan ketetapan Rasulullah SAW. Tapi jika tidak termasuk tulang yang disebut diatnya oleh Rasulullah dan tidak ada aturan yang disunnahkan, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan istihad atau keputusan hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya jika status korban tewas di tengah kelompok yang bertikai? Ada seseorang mau belanja, di tengah perjalanan terjadi pertikaian antara kampung A dan kampung B. Yang belanja ini seorang diri, tidak tahu apa-apa, masuk dalam kerumunan dan terbunuh. Pernah terjadi seperti itu? Pernah, dan banyak kasusnya. Jika terjadi perkelahian antara kelompok, lalu di antara mereka ada yang mati tanpa diketahui pembunuhnya dan tidak jelas sehingga tidak ada bukti, maka harus dibayar diat. Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang terbunuh tanpa kejelasan dalam kelompok yang saling lempar dengan batu, atau terkena cambuk, atau terpukul tongkat, maka itu merupakan pembunuhan tidak sengaja, dan diatnya adalah diat pembunuhan tidak sengaja. Siapa yang terbunuh dengan disengaja, maka hukumnya adalah kisos atau dibunuh.
Siapa yang menghalangi pembalasan, maka dia akan dilaknat dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, serta amalannya tidak akan diterima sedikit pun. Misalnya kasus yang kemarin ditanya kembali, KM 50. Ada orang bilang posisi pembunuh udah jelas. Lalu ada orang yang berpangkat bilang, tolong dia jangan dibunuh, saya yang jamin. Padahal sudah jelas dia yang melakukan. Maka kita akan mengatakan kepada beliau ini, jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat dan memurkai orang seperti itu. Bahkan amalannya tidak akan diterima sedikit pun. Hati-hati. Jadi orang-orang semua yang berhubungan dengan itu, baik yang KM 50, pembunuhan yang di sana yang di sini, 800 orang yang meninggal karena pas pemilu itu, maka semua orang-orang yang menutupi orang-orang pembunuhan itu semua, atau sudah ditetapkan hakim, misalnya kita berbicara hukum Islam, lalu ada orang yang punya pangkat, punya kedudukan membela mereka sehingga nggak jadi dikisos, maka itulah hukumannya, dilaknat oleh Allah, dimurkai dan amalnya tidak diterima. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang seharusnya membayar diat tersebut. Menurut Abu Hanifah, diat ditanggung keluarga Al-Aqilah dari kabilah yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Kami lihat batunya dari A. Siapa saksinya? Saya saksinya. Dikonfirmasi, iya, kena batu dari A. Maka kelompok A itu yang wajib membayar diatnya. Sebanyak berapa? Sebanyak 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi, atau 1.200 pakaian yang layak pakai dan sebagainya. Dia harus membayar diat sebanyak tersebut. Menurut Malik, diat ditanggung pihak lawan korban jika yang meninggal dari korban yang lawan dari orang yang sebelahnya itu. Menurut Asy-Syafi'i, diatnya dibagi-bagi jika wali korban mengklaim sosok pelaku atau kelompok tertentu. Jika tidak, maka tidak ada diat ataupun kisos. Siapa membunuh nggak tahu, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngaku. Dari interogasi semua nggak ada, gitu ya. Maka tidak ada diat ataupun kisos. Menurut Ahmad, diat ditanggung pihak lawan kecuali jika wali mengklaim pelaku tertentu, maka diatnya dibagi-bagi. Menurut Ibnu Abi Layla dan Abu Yusuf, diatnya ditanggung dua kelompok yang terlibat pertikaian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah mengeksekusi pembunuh setelah mengambil diat? Kamu bayar 200 sapi. Oke, siap, kami bayar. Pas dibayar, tengah jalan dieksekusi sama pihak Al-Aqilah, keluarga yang terbunuh. Kami nggak terima walaupun sudah bayar diat. Apa hukumnya? Bagaimana itu? Pandangan Islam mengenai itu? Setelah wali korban memutuskan mengambil diat, maka tidak boleh membunuh pelaku pembunuhan. Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, "La u'fiya man qatala ba'da akhdhihi diyah." Tidak akan bertambah banyak harta orang yang membunuh si pembunuh setelah menerima diat. Hadis ini mau menekankan bahwa bukan hanya tidak bertambah harta, harta itu simbol kebahagiaan. Karena kalau kita banyak harta bisa melakukan banyak hal. Tetapi di tengah banyak harta tersebut tidak membuat dia bahagia.
Ya, bahkan membuat dia hidup dalam kekhawatiran. Darul Qutni meriwayatkan dari Abu Suraih Al-Khuzai bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita lanjut setelah azan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah bersabda, siapa yang ditimpa musibah karena keluarga terbunuh atau pincang karena dicelakai, maka ada 3 pilihan untuknya, kata Rasulullah. Jika dia menghendaki pilihan keempat, maka hukumlah dia. Pilihannya adalah membalas dengan kisos, baik nyawa atau organ tubuh sesuai dengan apa yang hilang, atau memaafkannya, tidak mengambil apa-apa. Yang ketiga, mengambil diat. Jika telah memilih salah satunya tapi kemudian melanggar atau membunuh si pembunuh, maka dia akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Saya maafkan, tapi dalam hatinya bilang, saya maafkan, saya mau tak bunuh dengan lebih kejam lagi, misalnya gitu ya. Seperti yang ada di film-film misalnya gitu. Kamu bunuh anak saya bunuh kalian dengan lebih kejam lagi ya, gitu. Nggak boleh, ya, nggak boleh. 3 itu pilihannya, kisos, maafkan, tanpa ada rasa dendam, gitu ya. Tapi kan orang Indonesia begini. Orang Indonesia itu begini, iya, saya maafkan tapi belum selesai. Itu problem. Nanti akan ada masanya kan saya tuntut kembali, nggak boleh gitu. Kalau udah maafkan selesai udah. Ya, baru kita kan dikomplain, Ustaz nggak tahu rasanya sakit hati ini gitu. Susah gitu Pak. Kemudian kita bayar diat. Jika membunuhnya udah bilang maaf atau minta bayar diat, tetapi yang bersangkutan membunuhnya, keluarga korban tetap membunuh si pembunuh, maka beberapa ulama menganggapnya seperti kasus pembunuhan baru. Artinya wali korban dapat membalas membunuhnya atau kisos, tentu saja dengan hukum yang berlaku, bukan asal-asalan, atau memaafkannya, dan pembunuh tersebut akan diazab di akhirat. Ada juga ulama yang berpendapat pembunuh tersebut harus dibunuh kembali. Pemerintah ataupun wali tidak dapat memaafkannya. Pendapat ketiga menyatakan hukumannya tergantung kepada kebijakan pemerintah. Makanya para ulama sepakat, kenapa kisos itu terjadi
terhadap orang yang membunuh, supaya nyawa orang lain terjaga. Karena ketika ada orang membunuh lalu tidak dihukum, dia akan mengatakan, oh ternyata aman-aman saja toh, nggak ada efek jerah di sana. Makanya mohon maaf, ini orang-orang yang dipenjara karena pembunuhan nggak jarang lulus dari penjara tetap preman dia, nggak takut dia di apa namanya, di penjara ini nggak takut. Apalagi kalau penjaranya model sekarang, Pak. Iya, saya pernah mengisi beberapa di penjara, termasuk di Sukamiskin, Pak. Itu ya, Sukamiskin, Pak. Itu hotel, Pak. Serius saya. Jadi yang di videoin sama Najwa Shihab itu betul, Pak. Itu betul. Ya, bahkan di sana boleh beli kapling, Pak. Penjara kapling. Saya ngisi pengajian di kafe punya bandar punya juragan sawit di Medan, Pak. Kasusnya apa? Kasusnya dia nggak mau kali kong dengan orang pemerintah yang di sana, Pak. Karena nggak mau kali kong, dicari-cari Pak, di penjara dia, Pak. Penjara dia bawa bodyguardnya 2, bodyguardnya ngekos, Pak, dekat penjara itu. Kamu pokoknya saya butuh apa kamu datang. Jadi keren di sana itu, Pak. Ya, nanti kalau ada yang kurus-kurus di sini masuk penjara, di sana keluar gemuk, Pak. Baik, terakhir Bapak Ibu saya tutup dengan tema ini, tabrakan antara 2 penunggang kuda. Nanti ini kita bisa kiaskan, Pak. Kiaskan kalau dulu tabrakannya kuda, sekarang motor, sepeda, mobil. Ini masuk di sini, Pak. Abu Hanifah dan Malik berpendapat jika terjadi tabrakan antara 2 penunggang kuda dan keduanya mati, maka masing-masing harus membayar diat yang dibebankan kepada keluarga atau amagilah. Menurut Asy-Syafi'i, masing-masing hanya menanggung setengah diat karena keduanya mati akibat perbuatan sendiri dan perbuatan lawan tabrakannya. Nah, di sana disebut dengan ukurannya karena bisa jadi nanti penunggang kudanya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, tentunya diatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Begitu Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga Allah rahmati kita pemahaman yang benar, dan apa yang kita sampaikan ini sekedar menggambarkan kepada kita bahwa hukum Islam itu sangat paripurna sehingga diatur sampai detail seperti itu. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.